Jadi Tuhan Yang Maha Esa itu adalah ajaran sufi. Begitu juga bahwa Allah itu sangat dekat. Dekat Allah itu pada kita daripada wujud kita. Apakah kita ada bermakrifat kepada Allah seperti yang Allah teji, dia itu bisa bersifat nafsunya dengan nafsu akhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini telah dapat berkumpul di lapangan Blang Padang, yaitu kita hadir dengan undangan Pak Amin sebagai wali kota, dan alhamdulillah kita semua, ada yang dari Aceh Selatan, ada yang dari Kengon, Aceh Timur, dan Aceh Barat. Mungkin hampir seluruh Aceh kita hadir pada malam ini. Kita dapat bersama-sama dengan Bapak Kasdam, juga dengan Bapak Abdul Razak. Saya tadi diperkenalkan oleh Pak Jufri Abdul Razak, namanya saja. Di malam ini juga kita dapat duduk bersama dengan ulama-ulama kita dan tokoh-tokoh Aceh, tokoh masyarakat, dan juga pemerintah Banda Aceh, dan juga pemerintah kota Banda Aceh. Hadir bersama kita juga yaitu Dr. Rahimuddin An-Nawawi Al-Bantani, yang sangat setia dalam membantu untuk mengembangkan ajaran tauhid tasawuf, tauhid sufi ini. Karena beliau dapat membantu perjuangan ini mana-mana atau di mana saya baik membuat seminar, mudzakarah ataupun mengadakan dakwah pengajian tauhid tasawuf, baik di Sumatera Barat, Jawa, dan juga di Gorontalo dan Malaysia. Dan juga dia yaitu Wali Hamdi dari Al-Azhar Kairo. Para hadirin hadirat sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mengapa Bapak Dr. Rahimuddin ini dia penuh semangat, sayang kepada saya? Karena saya ini dituding oleh ulama-ulama Aceh, yang kebanyakan daripada murid-murid daripada abuya saya. Sebagaimana diketahui bahwa ayah saya Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalidi inilah adalah guru daripada ulama-ulama Aceh, baik di pesantren-pesantren Aceh Utara dan juga di Banda Aceh, baik mereka di MPU atau lainnya. Jadi mereka ini adalah murid-murid daripada abuya Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalidi, atau cucu-cucu daripada murid beliau. Makanya mereka ini membenci saya, kadang-kadang memutuskan hubungan silaturahmi dengan saya. Padahal saya adalah anak gurunya, bayangkan. Tapi membutuhkan silaturahmi karena benci.
Dia menganggap bahwa saya ini tidak lagi yaitu mengamalkan ajaran ayah saya, Syekh Mudawali, telah menyeleweng, telah membenarkan yaitu pendapat Abdul Karim Al-Jili. Jadi lucu. Ada di antara murid-murid saya mengatakan sebenarnya Abu Amr Al-Wali itu alim dia, guru saya di pesantren. Karena saya sejak kecil tinggal di pesantren sampai hari ini, sudah 72 tahun umur saya. Dia rasih dalam baca kitab, dia alim. Tapi kesalahannya adalah membenarkan pendapat Abdul Karim Al-Jili. Sama dengan yaitu susu sebelanga, kena nila setitik susu rusak susu sebelanga, tidak bisa diikut lagi, ajarannya sesat, menyesatkan. Hingga saya mengundang waktu mengadakan seminar muzakarah baik tingkat ASEAN atau tingkat internasional, murid-murid ayah saya itu tidak mau hadir. Diundang, dijemput, tidak hadir. Kalau saya hadir nanti saya sesat, umat sesat. Bayang. Makanya oleh karena itu Dr. Abdul Rahimuddin sayang saya sama saya. Jadi saya mau membantu saya. Karena pendapat Abdul Karim Al-Jili, dia ulama sufi, ulama hakikat, ulama yang berpaham kepada wahdatul wujud. Wahdatul wujud muwahhid, bukan wahdatul wujud mulhid. Wahdatul wujud muwahhid. Sebenarnya ajaran inilah ajaran yang digagas oleh dulu yang menggagas negara ini untuk menyatakan dalam sila yang pertama Tuhan yang Maha Esa. Tuhan ini sebenarnya. Makanya pemimpin-pemimpin negara dan warga negara Indonesia ini paham sufi, paham Jadi kalau belum tahu dia paham sufi, tidak boleh tinggal di negara Republik Indonesia. Cari negara lain, baik itu penjabat atau warga negara. Karena paham Tuhan yang Maha Esa ini terlepas daripada syirik jali dan syirik kafi. Jadi terlepas pemahamannya, keimanannya kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak ada syirik jali dan syirik kafi. Untuk menghilangkan syirik jali, kita berakidah, kita bersyariah, kita tahu ilmu kalam, akidah, tauhid akidah. Kalau kita ingin untuk menghilangkan syirik hati, itu kita harus paham hakikat. Kalau tidak paham hakikat, maka kita tidak terlepas daripada syirik kafi. Kalau tidak kita paham akidah syariah, kita tidak terlepas daripada syirik jali. Karena syirik kafi ini syirik yang tumbuh dalam batin kita. Baru kita lepas daripada syirik kafi, tidak terlihat ada wujud selain Allah dalam batin kita. Tidak ada makna wujud perbuatan yang memberi bekas selain daripada perbuatan Allah. Tidak ada sifat yang menentukan kecuali sifat. Tidak ada zat yang berdiri sendirinya kecuali. Jadi kita hilang kita dalam perbuatan Allah, dahir kita. Hilang batin kita dalam sifat Allah. Hilang zat kita, wujud kita dalam zat. Baru ketika dikatakan bisa kita mengatakan Tuhan yang Maha Esa. Tuhan. Jadi kalau masih ada kita, ini kita belum bisa bermakrifat dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi Tuhan yang Maha Esa itu adalah ajaran sufi. Karena kita umat Islam
kita meyakini bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Mana yang dekat Tuhan itu dengan kita, dengan istri kita dengan kita, dekat Allah. Mana yang dekat Allah dengan kita, dengan anak kita, dengan kita, karena Allah itu dekat. Sebagaimana firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila menanya akan engkau oleh hamba-hambaku mengenai aku dekat. Bahkan nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada hamba ini, kepada makhluk ini, kepada kita ini daripada urat leher kita. Mana yang dekat Allah dengan urat leher kita? Lebih dekat Allah pada kita daripada wujud kita. Mana daripada wujud perbuatan kita, Allah lebih dekat pada kita. Wujud sifat kita, Allah lebih dekat pada kita. Karena perbuatan kita tidak bisa berbuat kalau tidak ada ikhtiar Allah, kalau tidak ada izin Allah. Begitu juga bahwa Allah itu sangat dekat. Dekat Allah itu pada kita daripada wujud kita. Apakah kita ada bermakrifat kepada Allah seperti itu? Kalau ada, bahwa kita baru kita tahu, mengetikadkan, meyakini, mengimani Tuhan yang Maha. Jadi Tuhan Yang Maha Esa tempat kita kembali, karena tidak bisa terjadi apa yang terjadi kalau tidak dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini sebenarnya Tuhan Yang Maha Esa. Dan kemudian bahwa dengan makna ada bahwa manusia yang adil lagi beradab. Manusia adil lagi beradab itu siapa sebenarnya? Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah manusia yang adil lagi beradab. Adil tidak ada zalim. Beradab dia tahu batas-batas. Siapa yang paling tahu manusia adil beradab? Adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi kita. Karena negara ini sebenarnya negara Islam sebenarnya. Negara Islam sebenarnya. Cuma malu kita orang negara mengatakan kita orang Islam, jadi lucu nih. Ini negara Islam. Karena dengan dasar dua ini, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kita bersyahadah pada Allah, bersyahadah pada Rasul, ini penyebab kalau agama sah sembahyang kita. Kalau kita belum dapat menyaksikan Allah dan Rasul, belum sah sembahyang kita, belum sah puasa kita, belum sah haji kita. Jadi kalau kita tidak berpegang kepada Tuhan Yang Maha Esa, manusia adil beradab, belum sah demokrasi kita, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijakan ini belum sah. Karena bukan didasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan didasarkan kepada manusia adil lagi beradab. Kita mendasarkan kepada manusia-manusia fasik. Tahukah Anda manusia fasik kurang peduli kepada agama? Jadi kita mendasarkan kepada organisasi kita, ada yang kepada Golkar, ada kepada PDI, ada kepada yang lain-lain. Tidak didasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, manusia adil beradab. Maka tidak ada terjadi kesatuan, kasih sayang kita sebagai warga negara antara satu dengan yang lain. Sayang orang Jawa kepada orang Aceh, orang Aceh juga sayang pada orang Jawa. Jadi maka ada hidup kasih sayang mulai dari Papua sampai ke Sabang, hidup kasih sayang, dibantu-bantu demi untuk negara yang kita cintai ini. Maka dengan kasih sayang itu terjadilah keadilan. Terjadi keadilan. Artinya peduli. Tidak melihat dia orang Aceh, tidak melihat dia orang Jawa, tidak melihat. Kita sama-sama sebagai warga negara yang baik. Para hadirin hadirat sekalian, untuk mendapatkan pemahaman Tuhan Yang Maha Esa ini, maka saya menggagas zikir Ratib Siribe ini. Zikir ini bukan hanya zikir-zikir saja,
Zikir yang menghasilkan makrifat. Yang menghasilkan makrifat. Tahukah anda makrifat? Yang menghasilkan cahaya Allah itu masuk ke dalam batinnya, tidak teringat lainnya makrifat. Ini zikir. Karena zikir yang menghasilkan makrifat, bermakrifat, itulah yang mendahirkan akhlak-akhlak yang bagus. Di situlah yang mudah kita untuk melakukan perintah, menjauhkan larangan. Tidak melakukan maksiat. Tidak ada narkoba, tidak ada sabu-sabu. Dengan makrifat itu juga kita dapat beribadah, berubudiah dengan baik. Bukan dikir-dikir saja. Dikir-dikir ratib silibenyo hana saban dengan dikir yang lain nih. Ini maaf untuk dikatakan. Karena dikir ini adalah merupakan dikir tarikat Qadiriyah, tapi hana lempugah yang tarikat Qadiriyah. Cuma di lonyo hana lempugahnya hana. Karena dikir la ilaha illallah itu kita berzikir. Yang pertama ada zikir ma'al ghaflah. Amratib ni la ilaha illallah, tapi hati dia lakolon bawa bagah. Lakon bawa tapi dia mengatib la ilaha kamalahana lakonnya model kamalah. Jadi dalam hati nyan, tapi babah la ilaha itu zikir ma'al ghaflah. Zikir artinya lalai, tidak teringat kepada Allah. Yang perempuan dia dilai sementara dia. Dan kedua baru zikir ma'al yakbah. Zikir serta terbangun hati, teringat Allah. Jadi lontanya badan tu Allah. Allahnya orang yang puji tanya Allah. Yang pemati tanya yang juk rezeki tanya Allah. Yang petunjuk tanya Allah. Allah itu yang menggerakkan tanya Allah. Hingga tanya lemah yang get-get tu yang pelemah latih tanya yang get-get kan Allah. Ingat tanya ke Allah. Tapi ku yang lain tinggal cin. Ku Allah tinggal cin. Yang lain ke Pak Amin tinggal cin. Kaget lagi nyo tanya dipertimbangkan tinggal je tanya. Mata dah mengata lah Pak Amin tinggal je. Nyan kaji dile, kamu mulai baik. Artinya terbangun kepada Allah, yang lain Allah teringat. Dan ketiga adalah zikir ma'al hudur. Nya mengatib la ilaha illallah terbe bunna mutamai dan zikir ma'al hudur. Artinya hadir Allah dalam ingatan kita. Karena zikir itu maksudnya untuk melepaskan kita dari kelalaian dan kelupaan. Bekna lalai, bekna lupa, bekna lalai. Dua ba Allah. Tidak boleh. Untuk mendapatkan madkur yang diingatnya Allah lah mati danyo. Berarti yang lah mati danyo Allah. Inong hanale lah mati danyo. Ane hanale. Pak Amin? Tidak. Hanale. Allah. Itu zikir ma'al hudur. Yang bagus tak zikir. Yang zikir sudah mulai bagus. Munyodam berzikir, anda ingat selain Allah, hajat yang anda berhajat dibantu oleh Allah dengan cepat. Zikir ma'al hudur itu zikir tasawuf. Zikir tasawufnya maknanya ada dua makna. Berjalan kemauan kita untuk berada di hadapan Allah dikatakan tarekat. Tasawuf yaitu sifat-sifat nafsu yang baik. Karena tidak ada lengket lagi sifat nafsu yang jelek, sehingga kita dapat berakhlak yang baik, tasawuf. Jadi orang yang jak ba Allah teji, dia itu bisa bersifat nafsunya dengan nafsu akhlakul karimah. Jadi itu karena cahaya hati dari cahaya Allah itu kemudian sehingga anda ingat pula nafsunya itu sudah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah.
Nafsu yang dipanggil oleh Allah, ya ayatuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhanmu, redha Tuhan denganmu. Masuklah kamu dalam hamba-hambaku, masuk kamu ke dalam surgaku. Yaitu nafsu yang telah dapat berakhlak baik, tidak ada waswas keraguan terhadap adanya Allah dan sifatnya Allah, dan telah mudah dia untuk melakukan taat beribadah. Nafsunya ini telah fana istilahnya, tidak teringat lagi kepada perbuatan dan sifat dan wujud nafsunya. Nafsu mutmainnah ini. Jadi dia telah dapat berzikir dengan hudur, artinya tidak teringat yang hanya Allah, sudah dekat sekali Allah. Punaot yakin danya Allah nyanto danya hana. Menyala yakin berarti menyalahi danya dengan yang geken dari Al-Quran. Allah itu dekat. Kemudian terakhir ada zikir ma'al ghaibah. Kita berzikir, diri kita hilang, tidak teringat lagi pada but danyo siput danyo dro danyo ada ingat lagi kepada peng danyo harta danyo anak danyo inong danyo anak ingat. Anak ingat li harta tanyo, pangkat tanyo, kedudukan tanyo, pengaruh tanyo, anda ingat? Ingat Allah atau bandumnya dari Allah. Hanya ingat Allah. Karena tanyo yakin bahwa wujud dan kamalat tanyo adalah sebagai limpahan daripada wujud Allah dan kamalat Allah. Karena cahaya, inilah nur yang gekendek Pak Nur Dr. Raimuddin. Nur itu Nurullah, Nur Muhammad yang sudah masuk ke dalam batin danyo. Nur dengan makna cahaya asma dan sifat, dan cahaya dat itu mantul. Karena hati kita tertuju, rindu, sangat rindu kepada Allah, makanya cahaya Allah itu masuk nur, cahaya asma dan sifatnya. Jadi itu yang dikehendaki dengan hakikat. Bekna cahaya lain tamang latih danyo, nya hakikat. Yang kan dimaksud dengan paham sufi. Nyohana yang tamang latih danyo saya kambing, saya mano. Saya kambing, saya saya mano. Saya kambing, tamong, saya mano, tamong, saya iti. Saya sanggup tu. Jadi untuk membersihkan sangkutan hati kepada lain Allah, supaya tersangkut hati kepada Allah, supaya dapat kita mencintai Allah, supaya kita dapat bermakrifat dekat dengan Allah, hanya Allah dalam pandangan kita. Nyukup paham sufi, paham yaitu yang dimaksud dengan Abdul Karim Al-Jili. Dia menafsirkan Qul huwallahu ahad, katakan oleh Muhammad. Jadi oleh tafsir Isyari, dianya engkau itu Allah. Itu tafsir Isyari, tafsir orang salik, tafsir kawas. Muhammad yang telah tidak terlihat lagi wujudnya, yang hanya dia terlihat wujud Allah, yang hanya dia terlihat wujud dia hilang, tidak terlihat lagi. Hanya ingat lagi kudro kuna je, hanya ingat lagi Muhammad yang seperti itu, yang dia teringat Allah, dia itu sudah dekat sekali dengan Allah, tidak teringat lagi dirinya. Jadi bantah benarkan pendapat Abdul Karim Al-Jili leganyan angku murang katitat. Angku murang katitat. Anak abu yang muda wali tidur ketat. Ya, kau teput. Anak paham hakikat. Tamu no ba anak muda anak gureganya hitim. Jadi ke maknanya, karena kalau kita tidak berhakikat, maka akan tumbuhlah syirik kafi. Kalau kita tidak tahu akidah, akan tumbuhlah syirik jali. Jadi kita hilangkan syirik. Karena syirik ini sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, ya bunaya la tusyriku billah, la tusyrik fa inna syirka dzulmun adim. Anak-anakku, janganlah engkau syirikatkan akan Allah, karena syirik itu adalah penyayaan yang besar. Jadi syirik itu dosa yang besar. Jadi dosa yang paling raih adalah syirik.
bukan dosa yang paling berzina, bukan yang dosa yang paling mencuri, tapi dosa yang paling raya adalah syirik. Kalau syirik jali, artinya kita melihat bahawa ada kekuasaan selain Allah, kita menghinakan diri kepada Allah, makanya itu tidak ampun-ampun. Tidak ampun syirik jali. Adapun syirik khafi itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan diampunkan, ada tidak. Apa itu syirik khafi? Ria dan ujub. Ria dan itu syirik. Syirik khafi, ria dan ujub. Terlihat itu perbuatan kita, itu sudah syirik. Bangga kita dengan perbuatan kita, nafsu kita, itu sudah syirik, sudah ujub. Jadi apalagi Pak Amin, benar Pak Amin itu menggambarkan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Pegah dia, nya hana syirik, hana ria, hana ujub. Sebab berdasar amma bi ni'mati rabbika, pada dengan nikmat Tuhanmu maka engkau sampaikan. Jadi Pak Amin kagak pegahnya dengan nikmat berzikir dia nonyo kala keberhasilan untuk nama terangkat Banda Aceh, Aceh dan Banda Aceh Gemilang. Jadi oleh karena itu maka zikir ini supaya itu bercahaya, pertama zikir yang menghasilkan hudur. Kita berzikir ingat kepada, kemudian zikir yang menghasilkan ma'rifat. Maknanya apa? Setelah hadir Allah dalam hati kita, terlihat kita. Apa yang terlihat? Cahaya-cahaya sifat Allah, tajalli sifat Allah, tajalli zat Allah dalam batin kita, tajalli sehingga kita memandang cahaya sifat dan cahaya zat. Hilang alam nih, hilang diri kita, hanya Allah semata. Itu ma'rifat. Jadi samping kita berzikir untuk hudur, kemudian untuk bermakrifat, barulah zikir ini zikir yang bagus, zikir yang bagus. Jadi mudah-mudahan itu akan terangkatlah negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Aceh ini kembali jaya dengan ajaran kesufian yang kita kembangkan di Aceh. Bagaimana masa lama, masa dulu Aceh ini bisa berjaya dengan ajaran kesufian. Karena ajaran kesufian adalah ajaran daripada wali-wali Allah. Jadi pegah ju tengku-tengku yang lain. Pertama murid-murid Abu Yalun bak sayang lem kena gurernya. Ya. Baik Daud dan Dami, Tumin dan sebagainya. Kata bagian Aceh je beladih. Bupati-patinya kamu hana kamu terima abu. Bahona rekom dari Butumin yang bawa kamu terima abu. Ya bupati-pati dia maklum. Kena bupati-pati dia. Berarti Butumin bupati kenyan dipilih di anak-anak buah Butumin. Ohnya Pak Amin hana. Hana bawa anak buah. Ada maka terima ulun. Cuma sekian demikian sajalah. Wallahu a'lam bishawab. Banyak kesalahan penaji dan pegahnya karena sayang, bukan karena benci, bukan karena macam-macam, karena persaudaraan. Bersaudara supaya sama-sama tanya berjuang Acehnya. Sebab Aceh lagi gunung kembali jaya gemilang sebagaimana sedia kala. Wallahu a'lam bishawab. Jino tanya muratib kajinya.